Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Ilhamila dengan NIM 2421047. Di sini saya akan memaparkan materi tentang Qatliyah untuk memenuhi tugas UTS Ilmu Mantik. Pengertian Qatliyah dan macam-macamnya. Menurut Kamus Al-Munawwir, Qatliyah berarti mengadili atau menghukumi di antara dua perkara. Manakala dalam ilmu mantik, Qatliyah membawa arti jumlah atau mufidah. Dalam ilmu nahwu, apabila sejumlah rangkaian kata-kata digabungkan menjadi satu, maka ia akan membentuk kata-kata yang tersusun sekaligus melindungi makna tersendiri yang mudah dipahami. Contohnya, urusan ini meletihkan, atau sebagai mahasiswa tidak hadir untuk kuliah. Qatliyah juga ialah pernyataan yang sempurna yang isinya mengandungi kemungkinan benar atau salah. Dalam suatu perkara atau kejadian, terdapat dua kemungkinan, yaitu adakah ianya benar atau salah. Contohnya, tahun depan saya akan menjadi graduan. Yang kedua, bangunan KUPUSB yang baru dijangka siap dalam tempoh 2 tahun. Kejadian-kejadian seperti ini belum dapat dipastikan adakah ianya akan terjadi ataupun tidak. Berdasarkan definisi di atas, Qatliyah ialah menghukumkan antara dua perkara yang tidak diketahui kasihannya, benar atau salah. Jika salah satu daripada perkara tersebut benar-benar terjadi, maka ianya bukan disebabkan oleh Qatliyah atau kata-kata. Akan tetapi, ianya disebabkan oleh orang yang mengatakannya, karena kata-kata itu tidak akan terjadi dengan sendirinya, melainkan ada yang melaksanakannya. Begitu juga sebaliknya. Jika salah satu daripada perkara tersebut tidak berlaku, maka ia bukanlah salah satu Qatliyah tersebut, melainkan orang yang mengatakan karena ia tidak melaksanakannya atau berbohong tentang perkara tersebut. Inilah mengapa perkara atau Qatliyah itu dikatakan mempunyai dua kemungkinan. Pembagian Qatliyah. Tiap-tiap Qatliyah itu mempunyai 3 unsur, yaitu 1. Maudhu atau mahmum alaih. Contoh, Siti sedang tidur. Yang menjadi maudhu atau subjek ialah Siti. Yang kedua, mahmul al-mahkum bih. Contoh, Aiman pergi memancing. Yang menjadi mahmul atau predikat ialah memancing. Yang ketiga, rabitah atau penghubung. Contoh, Kamal pergi membeli makanan. Yang menjadi rabitah ialah pergi. Qatliyah terbagi kepada 2, yaitu 1. Qatliyah hamliyah, yang kedua Qatliyah syartiyah. Qatliyah hamliyah menerangkan tentang terjadinya sesuatu, ketetapan hukum itu tidak tergantung pada suatu yang lain. Lainnya juga adalah antara maudhu dan mahmul yang tidak terkait dengan mana-mana syarat. Contohnya, jika kita membayangkan tentang sesuatu, lalu kita nilai apa yang kita bayangkan itu dengan sesuatu yang lain, maka apa yang kita bayangkan pada awalnya itulah yang disebut sebagai maudhu. Manakala yang kemudiannya itu ialah mahmul dan mengatakannya di antara keduanya ialah rabitah. Contohnya, bulan itu cantik. Qatliyah syartiyah. Apabila 2 ayat daripada Qatliyah hamliyah itu dihubungkan dengan suatu perkara yang terbentuk syarat seperti jika, kalau, bagaimanapun, dan masih banyak lagi.
maka akan terhasil kotliyah syartiyah. Contohnya, daging direbus. Yang kedua, daging menjadi rapuh. Ayat yang pertama disebut sebagai muqaddam, dan yang keduanya pula ialah tali. Apabila dicantumkan keduanya, ia menjadi jika daging direbus, ia menjadi rapuh. Kotliyah syartiyah dibagikan pula kepada dua bagian, ialah kotliyah syartiyah mutasilah dan kotliyah syartiyah munfasilah. Kedua-dua kotliyah di atas saling melengkapi antara satu sama lain, dan daripada penyatuan ini terbentuklah kotliyah syartiyah mutasilah. Adapun kotliyah syartiyah yang satu lagi ialah dua kotliyah yang digabungkan menjadi satu dengan perkataan seperti ada kalanya, mungkin, kadang-kadang, dan sebagainya. Akan tetapi, gabungan itu tidak menjadikan kotliyah itu mempunyai maksud yang sama, maka ia berlawanan antara keduanya, disebabkan oleh perbedaan maksud apabila kedua-dua kotliyah tersebut dipisahkan. Contohnya, Muhammad di dalam rumah. Yang kedua, Muhammad di luar rumah. Apabila digabungkan, ia menjadi ada kalanya Muhammad di dalam rumah, ada kalanya Muhammad di luar rumah. Ini adalah contoh kotliyah syartiyah munfasilah. Keistimewaan kotliyah hamliyah ialah kotliyah tersebut dapat dibentuk dengan suatu yang positif dan juga negatif, tidak seperti kotliyah syartiyah. Pembagian kotliyah hamliyah. Kotliyah hamliyah dibagikan seperti berikut. 1. Kotliyah hamliyah mujibah kulliyah. 2. Kotliyah hamliyah mujibah juz'iyah. 3. Kotliyah hamliyah salibah kulliyah. 4. Kotliyah hamliyah salibah juz'iyah. Kotliyah hamliyah mujibah kulliyah. Yang dimaksud dengan mujibah ialah kotliyah yang digabungkan antara muqaddam atau benar dan tali atau salah, adalah merupakan suatu kelaziman atau kebiasaan. Mujibah kulliyah ialah kotliyah yang di antara muqaddam dan talinya terdapat gabungan dalam setiap keadaan dan situasi. Contohnya, tidak ada satupun dari benda yang berpikir itu mati. Yang kedua, tidak ada satupun dari benda mati itu berpikir. Yang kedua, pengertian kotliyah hamliyah mujibah juz'iyah. Mujibah juz'iyah ialah kotliyah yang di antara muqaddam dan talinya terdapat gabungan dalam beberapa keadaan atau waktu-waktu yang tidak tertentu. Contohnya, sebagian benda yang mati itu batu. Yang kedua, setiap batu adalah benda mati. Kotliyah hamliyah salibah kulliyah. Yang dimaksud dengan salibah ialah kotliyah yang di antara tali dan muqaddamnya tidak mempunyai apa-apa hubungan yang lazim. Salibah kulliyah ialah kotliyah yang di antara muqaddam dan talinya tidak mempunyai ikatan dalam segala keadaan dan situasi. Contohnya, tidak semestinya setiap kali mahasiswa itu rajin. Setiap kali pula ia mendapat penghargaan. Yang selanjutnya adalah kotliyah hamliyah sabilah juz'iyah. Sabilah juz'iyah ialah kotliyah yang di antara muqaddam dan talinya tidak mempunyai hubungan dalam suatu keadaan atau waktu yang tidak tertentu. Contohnya, tidak semestinya setiap kali mahasiswa itu rajin, ia pasti akan menjadi ijazah atau keadaan. Contoh yang kedua, tidak semestinya hanya pada bulan Ramadan Anda boleh berpuasa, atau situasi. Kotliyah hamliyah yang dilihat dari segi maudhu ada 4 bagian, yaitu syakiyah,
muhmalah, kulliyah, dan juz'iyah. Syahsiyah yaitu qatliyah hamliyah yang mana maudhu'nya adalah merupakan manusia yang tertentu atau maudhu'nya itu terdiri daripada salah satu isim-isim atau kata nama ma'rifah. Contohnya, Cina mempunyai populasi yang paling ramai di dunia. Yang selanjutnya adalah muhmalah, qatliyah hamliyah yang mana maudhu'nya adalah dengan lafadz kulli, tetapi mahmulnya belum tentu ada pada semua atau sebagian maudhu'nya. Contohnya, manusia itu bijak dikategorikan sebagai muhmalah adalah karena bijak atau mahmul. Itu tidak ada pada semua manusia atau lafadz kulli. Tidak dapat dikatakan semua manusia itu bijak karena ada setengah daripada mereka yang diciptakan oleh Allah dalam keadaan yang kurang upaya. Yang selanjutnya adalah kulliyah, qatliyah hamliyah yang mana maudhu'nya adalah dengan lafadz kulli, manakala mahmulnya bergantung sepenuhnya kepada maudhu'. Contohnya, seluruh makhluk yang hidup memerlukan makanan. Yang selanjutnya yaitu juz'iyah, qatliyah hamliyah yang mana maudhu'nya adalah dengan lafadz juz'i, manakala mahmulnya hanya sebagian saja yang bergantung kepada maudhu'. Contohnya, sebagian benda cair. Perkataan sebagian benda itu adalah lafadz juz'i yang menjadi maudhu', manakala perkataan cair pula ialah mahmul yang hanya terdapat pada sebagian benda saja. Yang selanjutnya ada sur, qatliyah, hamliyah. Sur adalah perkataan Arab yang bermaksud pagar atau batas. Dari segi bahasa pula ialah rangkuman, maksudnya ialah merangkumi semua atau sebagian saja, seperti lafadz semua, tiap-tiap atau sebagian, tidak semua, dan sebagiannya. Kesemua lafadz sur tersebut apabila ia berada di awal lafadz atau qatliyah maka dinamakan ia qatliyah masyhurah, yaitu qatliyah yang cukup jelas rangkumannya, semua atau sebagian. Manakala dari segi istilah mantik, sur ialah lafadz yang berujuk kepada kumiyah atau jumlah yang ditentukan yang berlaku kepada maudhu'. Contohnya, berapa banyak peserta yang melibatkan diri dalam persembahan dzikir itu. Contoh yang kedua yaitu sebagian peserta melibatkan diri. Sur terbagi kepada beberapa bagian, yaitu 1. Sur kulli mujabah, 2. Sur kulli salibah, 3. Sur juz'i mujabah, yang keempat sur juz'i salibah. Sur kulli mujabah yaitu lafadz untuk sur kulli mujabah ialah setiap, sekalian, umumnya, seluruhnya, dan sebagainya yang menunjukkan adanya mahmul pada keseluruhan maudhu'. Contohnya, semua yang hidup itu pasti akan mati. Contoh yang kedua, semua saudara hadir. Sur kulli salibah. Lafadz untuk sur kulli salibah ialah tidak satupun, tidak seorang pun, tiada satupun berupaya, tiada satupun yang kuat, tiada seorang lelaki pun, dan sebagainya, yang menunjukkan tiada adanya mahmul pada keseluruhan maudhu'. Contohnya, tiada satupun berupaya melawan takdir Allah. Contoh yang kedua, tidak ada satupun murid yang menurutinya. Yang selanjutnya, sur juz'i mujabah.
Lafadz untuk sur juz'i mujabbah ialah sebagian, banyak, sebagian besar, sedikit, dan sebagainya, yang menunjukkan adanya mahmul pada sebagian maudhu. Contohnya, sebagai mahasiswa lewat masuk kuliah. Yang kedua, sedikit saja yang memberikan perhatian. Yang selanjutnya ada sur juz'i salibah. Lafadz untuk sur juz'i salibah ialah tidaklah sebagian, tidaklah setiap, tidaklah semua, sebagian tidak, dan sebagainya, yang menunjukkan tiada adanya mahmul pada sebagian maudhu. Contohnya, tidaklah setiap yang datang itu menyukainya. Contoh yang kedua, tidaklah semua wanita Islam itu menutup aurat. Pembahasan qatliyah syartiyah. Pengertian qatliyah syartiyah adalah sebagai berikut. Gabungan di antara dua qatliyah dan dimasukkan di dalamnya adat syarat seperti jika, kalau, bagaimanapun, dan sebagainya. Jika dalam bahasa Arab, adat syaratnya ialah lauin, kulama, mahma, dan sebagainya. Dengan dimasukkan adat syarat ini, maka kedua-dua ayat ini menjadi satu qatliyah baru. Contoh ayat, sekiranya Anda berusaha, maka Anda akan berjaya. Qatliyah syartiyah ini juga adalah tergantungnya suatu hukum yang tidak lengkap itu kepada suatu hukum yang lain. Contoh ayat, kalau saya sehat, saya pergi rumah awak. Qatliyah syartiyah adalah suatu pernyataan yang mengikat suatu hukum dengan sesuatu syarat atau ikatan. Contohnya, sekiranya matahari terbit, siang akan wujud. Oleh itu, seandainya matahari tidak terbit, siang tidak berlaku. Bagian qatliyah syartiyah. Qatliyah syartiyah terbagi kepada dua bagian, yaitu qatliyah syartiyah al-mutasilah, yang kedua qatliyah syartiyah al-munfasilah. Qatliyah syartiyah al-mutasilah. Qatliyah syartiyah mutasilah adalah qatliyah yang mempunyai hubungan kait antara qatliyah pertama dan qatliyah yang kedua, yang mana kedua-duanya diikat oleh adat atau kata syarat. Qatliyah syartiyah juga membawa maksud sesuatu al-qatliyah yang dihukumkan kebenaran sesuatu al-qatliyah dengan berdasarkan kepada kebenaran satu al-qatliyah yang lain ketika membuat itsbat, yaitu penerapan atau ijab, yaitu positif. Antara lain juga bermaksud tidak benar sesuatu al-qatliyah itu berdasarkan tidak benar satu al-qatliyah yang satu lagi. Contohnya, jika di sekitarnya matahari terbenam, maka malam pun menjelang. Juzuk qatliyah syartiyah mutazilah. Qatliyah syartiyah mutazilah mempunyai 3 unsur atau juzuk kalimat yang mesti ada di dalamnya, yaitu muqaddam. Dikenali juga dengan jumlah asyarat. Yang kedua, tali. Dikenali juga dengan jumlah al-jawab. Yang ketiga, adat asyarat. Contoh ayat, jika adat asyarat matahari terbit, yaitu muqaddam, terjadinya siang, yaitu tali. Sur qatliyah syartiyah al-mutasilah. Sur qatliyah syartiyah al-mutasilah ini terbagi kepada 4 bentuk, yaitu 1. Kulliyah mujabbah, 2. Kulliyah salibah, ketiga
juz'iyah mujabah, dan keempat juz'iyah salibah. Kulliyah mujabah. Sur untuk al-qatliyah, al-syartiyah, al-mutasilah. Kulliyah mujabah ialah kulama, yaitu setiap kali, mahma, yaitu sebagaimanapun, dan mata, yaitu bila pun. Contoh, apabila setiap bangsa mendalami ilmu pengetahuan, maka bangsa itu akan maju. Yang selanjutnya ada kulliyah salibah. Syur untuk kulliyah al-syartiyah, al-mutasilah. Kulliyah salibah ialah laisa al-battata, yaitu tidak sekali-kali. Contoh, tidak sekali-kali apabila setiap bangsa itu mendalami ilmu pengetahuan, maka keadaan bangsa itu mundur. Juz'iyah mujabah. Sur untuk al-qatliyah, al-syartiyah, al-mutazilah. Juz'iyah mujabah ialah qad yakunu, ialah kadang-kadang akan berlaku. Contoh, kadang-kadang akan berlaku bila hujan lebat turun di suatu daerah, maka terjadinya banjir. Juz'iyah salibah. Sur untuk al-qatliyah, al-syartiyah, al-mutazilah. Juz'iyah sabilah ialah qad la yakunu, yaitu kadang-kadang tidak akan berlaku. Contohnya, kadang-kadang tidak akan berlaku jika sesuatu itu logam, pasti sesuatu itu emas. Qatliyah syartiyah al-munfasilah. Qatliyah syartiyah munfasilah itu berbeda dengan qatliyah syartiyah mutazilah, yaitu qatliyah yang menetapkan adanya perlawanan antara dua juzuknya, seperti Laila ada kalanya berjalan, ada kalanya berlari. Kata berjalan dan berlari jelas berlawanan, berlainan dengan berpisah. Namun, kedua kata-kata itu diikat oleh kata ada kalanya, yaitu adat syarat, yang dalam bahasa Arabnya imam, sehingga muncul menjadi satu qatliyah. Disebabkan yang diikat itu berlawanan, maka ia diberi nama qatliyah syartiyah munfasilah. Munfasilah adalah berpisah. Bagian qatliyah syartiyah munfasilah. Qatliyah syartiyah munfasilah terbagi kepada 3 bagian, yaitu mani'ah jam'in, yang kedua mani'ah hulu, yang ketiga mani'ah jam'in wa hulu. Mani'ah jam'in ditolak perkumpulannya, maksudnya muqaddam dan at-tali tidak dapat dikumpulkan sekaligus, tetapi boleh jika keduanya dipisahkan sekaligus. Contohnya, Ali ada kalanya duduk dan ada kalanya berdiri. Perbuatan duduk dan berdiri tidak dapat dilakukan sekaligus, tetapi kedua-duanya boleh untuk tidak dilakukan. Sebagai contoh, ia sedang tidur atau sebagainya. Yang selanjutnya, mani'ah kulu, melarang kosong. Melarang tidak ada atau melarang terlepas. Dalam ilmu mantik, mani'ah kulu adalah bahwa muqaddam dan tali dalam qatliyah syartiyah munfasilah tidak mungkin kosong, dipisahkan atau ditidakkan dari sesuatu secara sekaligus. Contoh, Aisyah ada kalanya berada di lautan, ada kalanya tidak tenggelam. Perkara ini boleh jadi jika Aisyah berperahu misalnya. Mani'ah jam'in wahulu atau hakikiyah tidak dapat dikumpulkan dan tidak dapat dipisahkan. Maksudnya muqaddam dan al-tali tidak dapat dikumpulkan sekaligus dan juga dapat dipisahkan darinya sekaligus. Contohnya, Muhammad ada kalanya mati dan ada kalanya hidup. Andai kata Muhammad sekaligus mati dan hidup, itu tidak mungkin terjadi. Sebaliknya, jika ia tidak mati dan tidak juga hidup, maka itulah tidak mungkin. Sur qatliyah syartiyah munfasilah. Sur adalah lafaz yang memberi ukuran pengertian hal atau zaman
atas satu kotliyah, bertentangan atau tidak antara muqaddam dan tali. Surkotliyah syartiyah munfasilah terbagi kepada dua, yaitu kuli dan juz'i. Sementara itu, kuli dan juz'i pula masing-masing terbagi kepada dua, yaitu kuli ijabi dan salibi, juz'i ijabi dan salibi. Surkuli terbagi kepada dua, yaitu surkuli ijabi dan surkuli salibi. Surkuli ijabi bagi kotliyah syartiyah munfasilah ditentukan oleh adanya perlawanan antara muqaddam dan talinya dalam segala keadaan dan waktu. Lafadz untuk itu adalah selamanya dan ia dipanggil daiman dalam bahasa Arab. Contoh, selamanya ada kalanya cuaca musim hujan atau musim kemarau. Selamanya ada kalanya udara bersih atau kotor. Surkuli salibi bagi kotliyah syartiyah munfasilah ditentukan oleh tidak ada perlawanan antara muqaddam dan talinya dalam segala keadaan dan waktu. Lafadz untuk itu adalah tidak sama sekali dan ia dipanggil laisa albattah dalam bahasa Arab. Contoh, tidak sama sekali ada kalanya bilangan ganjil dan ada kalanya tidak dapat dibagi dua. Contoh yang selanjutnya, tidak sama sekali manusia itu ada kalanya hidup, ada kalanya tidak mati. Surjuz'i terbagi kepada dua, yaitu surjuz'i ijabi dan surjuz'i kulli. Surjuz'i ijabi bagi kotliyah syartiyah munfasilah ditentukan oleh adanya perlawanan antara muqaddam dan tali-talinya dalam beberapa keadaan dan waktu-waktu yang tidak tertentu. Lafadz untuk itu adalah kadang-kadang dan dalam bahasa Arab ia dipanggil yakunu. Contoh, kadang-kadang ada kalanya bunga itu berkembang, ada kalanya layu. Contoh yang kedua, kadang-kadang ada kalanya anak itu menangis, ada kalanya tertawa. Surjuz'i salibi bagi kotliyah syartiyah munfasilah ditentukan oleh adanya perlawanan antara muqaddam dan talinya pada beberapa keadaan dan waktu-waktu yang tidak tertentu. Lafadz untuk itu adalah kadang-kadang, tidak, dan dalam bahasa Arab ialah qad la yakunu. Contoh, kadang-kadang tidak ada kalanya bangsa Indonesia itu orang Jawa dan ada kalanya orang Bugis. Kotliyah juga terbagi kepada muhassalah dan ma'dulah. Kotliyah muhassalah adalah kotliyah hamliyah yang terdiri dari maudhu atau subjek dan mahmul atau predikat, yang masing-masing maudhu dan mahmul tidak dimasuki huruf sur. Kotliyah muhassalah terbagi kepada tiga, yaitu kotliyah muhassalah maudhu, mahmul, dan maudhu dan mahmul. Kotliyah muhassalah maudhu adalah kotliyah yang maudhunya tidak mendapat kata menindakkan. Contoh, udara bersih. Contoh yang kedua, udara tidak bersih. Maudhu atau udara pada kedua contoh itu tidak mendapat kata-kata tidak. Sedang kata-kata tidak dalam contoh kedua bukan menindakkan maudhu atau udara, tetapi menindakkan mahmul atau bersih. Kotliyah muhassalah mahmul adalah kotliyah yang mahmulnya tidak terdapat kata-kata tidak. Contoh, udara bersih, tidaklah udara bersih. Mahmul atau bersih pada kedua contoh tidak mendapat kata-kata menindakkan. Kata-kata tidaklah dalam contoh kedua bukan menindakkan mahmul atau bersih, tetapi menindakkan maudhu atau udara. Kotliyah muhassalah maudhu dan mahmul adalah kotliyah yang maudhu dan mahmulnya tidak mendapat kata-kata menindakkan. Contoh, udara bersih,
harga meningkat, hutang banyak. Makdulah juga terbagi kepada 3, yaitu qadriyah, makdulah maudhu, mahmul, dan maudhu dan mahmul. Qadriyah makdulah adalah bila maudhu atau mahmul atau keduanya dimasuki huruf nafi. Qadriyah makdulah maudhu adalah qadriyah yang kata menindakkan merupakan sebagian diri dari atau terdapat pada maudhunya atau sebagian dari satuan maudhunya ditindakkan. Contoh, sebagian yang bukan manusia adalah rumah. Contoh yang kedua, sebagian yang bukan hewan adalah manga. Qadriyah makdulah mahmul adalah qadriyah yang kata-kata menindakkan merupakan bagian dari mahmulnya. Contoh, cuaca tidak cerah, cuaca bukan tidak cerah, udara tidak sehat, udara bukan tidak sehat. Qadriyah makdulah maudhu dan mahmul adalah qadriyah yang kata-kata menindakkan merupakan sebagian dari maudhu dan mahmulnya. Contoh, setiap yang tidak bekerja keras tidak akan berhasil. Setiap yang tidak jujur tidak akan disenangi. Tanakut. Tanakut adalah dua qadriyah perlawanan secara positif atau ijab dan negatif atau salab, sehingga yang satu benar, yang lainnya salah. Contoh, kepala buah dinakutkan diperlawankan dengan kepala buah, kepala bukan buah, maka benar dan salah. Untuk menentukan dua qadriyah bertentangan harus memenuhi 8 syarat. Yang satu, sama maudhu pada Q1 dan Q2, sama mahmul pada Q1 dan Q2, sama waktu pada Q1 dan Q2, sama tempat terjadi pada Q1 dan Q2, sama dalam hal cara Q1 dan Q2, atau antara disengaja dibuat supaya menjadi sesuatu dengan tanpa disengaja dibuat sehingga menjadi sesuatu tadi dengan sendirinya. Sama dalam hal sebagian atau juz'i dan keseluruhan atau kuli antara Q1 dan Q2. Tanakut atau perlawanan untuk qadriyah hamliyah, syakiyah, dan qadriyah syartiyah makususah memadai dengan membuat yang satu mujibah atau kalimat positif dan yang lainnya salibah atau kalimat negatif. Adapun qadriyah yang diberi survei hamliyah maupun syartiyah tidak memadai dengan yang mujibah atau positif disalibahkan atau negatif, tetapi harus dilengkapkan dengan ketentuan lainnya. Syarat lain untuk tanakut. Pada qadriyah syartiyah mutasilah, kedua qadriyah yang diperlawankan harus sama dalam hal luzumiyah atau keterikatan antara muqaddam dan satu secara keharusan, dan ittifaqiyah atau keterikatan antara muqaddam dan tali secara kebetulan. Pada qadriyah syartiyah munfasilah, kedua qadriyah yang diperlawankan harus sama dengan hal inadiyah atau perlawanan antara muqaddam dan tali berlaku dengan sendirinya, dan itiqadiyah atau perlawanan antara muqaddam dan tali berlaku secara kebetulan. Kuliah dengan kuliah yang memakai syur. Begitu juga juz'iyah dan juz'iyah yang memakai syur.
tidak biasa diperlawankan jika maudunya lebih umum daripada mahmulnya, karena kedua kuliah yang diperlawankan akan menjadi masalah dan kedua juziah yang diperlawankan akan menjadi benar. Padahal dalam tanakut, kodliyah yang satu harus benar dan lainnya harus salah. Kodliyah aks mustawi terdiri dari dua kata, aks dan mustawi. Dalam terminologi ilmu mantik, aks adalah menjadikan bagian pertama dari kodliyah pertama menjadi bagian kedua pada kodliyah kedua dan menjadi bagian kedua pada kodliyah kedua. Jadi bagian pertama pada kodliyah pertama. Mustawi adalah setelah dua kodliyah dibalik, pengertiannya tidak dirubah. Aks mustawi, kedua kodliyah setelah dibalik tetap benar dan mempunyai pengertian yang sama. Contoh, setiap orang Aceh adalah bangsa Indonesia. Sebagian bangsa Indonesia adalah orang Aceh. Setelah kodliyah pertama di aks yang lantas memunculkan kodliyah kedua, ternyata keduanya tetap benar. Dengan demikian aksnya benar. Aks nakid artinya lawan atau pertentangan dan ia terbagi kepada dua, yaitu aks nakid maufik berarti memindahkan kodliyah pada kodliyah lain. Maudu, kodliyah kedua diambil dari nakid maudu. Kodliyah pertama, mahmulnya diambil dari nakid maudu. Kodliyah pertama dengan syarat sidiknya dan kaifnya tetap sama, dan kedua ialah aks nakid mutakif yang bermaksud memindahkan suatu kodliyah pada kodliyah lain. Maudunya kodliyah kedua diambil dari nakid mahmul kodliyah. Al-aks bermaksud membalikan atau membelokkan dan memalingkan. Aks kodliyah hamliyah dilakukan dengan cara menukar maudu kodliyah asal menjadi mahmul kodliyah aks dan mahmul kodliyah aks menjadi maudu kodliyah asal. Contoh, setiap orang timur bangsa Indonesia. Sebagian bangsa Indonesia adalah orang timur. Aks kodliyah sardiyah mutazilah dilakukan dengan cara membuat muqaddam dan kodliyah asal menjadi tali pada kodliyah aks dan tali pada kodliyah aks menjadi muqaddam pada kodliyah asal. Adapun pembahasan sur kodliyah hamliyah. Secara pengertian, sur secara lugawi adalah pagar yang sekaligus mengandung arti batas. Pagar kebun mengandung arti batas kebun. Secara terminologi mantik, sur adalah lafadz atau kata-kata yang menunjukkan kepada kamiyah atau keberapaan, ketentuan yang berlaku atas maudu. Kodliyah yang diberi sur disebut kodliyah musawwarah atau mahsurah, atau secara lugawi dipagari atau dibatasi. Contoh, berapa banyak peserta yang hadir dalam pertemuan ini? Pernyataan ini dijawab dengan kodliyah yang memakai sur atau batas keberapaan. Misalnya, semua peserta hadir atau kulu, sebagian peserta hadir atau ba'du. Tidak ada seorang pun hadir atau la syai, la ahad. Tidaklah sebagian peserta hadir atau laisa ba'du. Contoh lain, firman Allah, wahai orang-orang yang beriman, maulah kamu ke dalam Islam. Pertanyaan muncul, berapa banyak harus masuk Islam ke dalam Islam itu? Jawabannya segera menyusul dengan sur, yaitu kafah secara keseluruhan.
Pembagian sur terbagi ke dalam bagian-bagian sebagai berikut. Yang pertama, ada sur kuli ijabi. Lafaz atau kata untuk sur kuli ijabi adalah tiap-tiap kulun atau sekalian jami'un. Umumnya amatun, seluruhnya atau kafatun. Dan tidak semacamnya yang menunjuk kepada ada atau terdapatnya mahmul pada seluruh satuan maudhu. Contoh, semua mahasiswa hadir. Semua orang yang menyambut kedatangannya tiap-tiap mahasiswa yang lulus mendapat ijazah. Pada umumnya mahasiswa mendapat IP sedang. Sur kulli salabi. Lafaz atau kata untuk sur kulli salabi adalah tidak satupun atau la syai', tidak seorang pun atau la ahada, tiada satupun upaya atau la haula, tiada satupun kekuatan atau la quwata, tiada seorang laki-laki pun la rajula, dan yang semacamnya yang menunjuk kepada tidak ada atau tidak melekatnya mahmul kepada seluruh satuan maudhu. Contoh, tidak seorang pun mahasiswa hadir. Tidak ada kekuatan yang biasa menghalanginya. Sur juz'i ijabi. Lafaz atau kata untuk sur juz'i ijabi adalah sebagian atau ba'du. Banyak, kasiru, sebagian besar, atau makzumu, sedikit atau qalilu, dan yang semacamnya yang menunjuk kepada ada atau terdapatnya mahmul pada sebagian satuan maudhu. Contoh, sebagian mahasiswa hadir. Sebagian besar petani mengubah nasibnya. Sedikit saja orang kota mau ke desa. Ya, selanjutnya ada sur juz'i salabi. Lafaz atau kata untuk sur juz'i salabi adalah tidaklah sebagian atau laisa ba'du, tidaklah setiapnya atau lasa kulluhu, tidaklah semuanya, laisa jami'u, sebagian tidak atau ba'du laisa, dan yang semacamnya yang menunjuk kepada tidak ada atau tidak terdapatnya mahmul pada sebagian satuan maudhu. Contoh, tidak ada sebagian mahasiswa hadir. Tidak semua orang senang kepada pertunjukan itu. Adapun macam-macam definisi ta'rif. Setiap definisi bergantung pada kuli yang digunakan. Ada 5 kuli yang digunakan untuk mendefinisikan majhul tasyawuri atau biasa disebut dengan kuliyat hamsah. 5 kuli itu: 1. Na'u atau spesies. 2. Jins atau genius. 3. Fas atau diferentia. 4. Arad aam atau common evidence. Yang kelima, arad khas atau proper accidents. Pembahasan tentang kuliyat hamsah ini secara detail, termasuk pembahasan filsafat, bukan pembahasan mantik. 1. Hatam adalah definisi yang menggunakan jins dan fals untuk menjelaskan bagian-bagian dari esensi yang majhul. Misal, apakah manusia itu? Jawabannya adalah hewan yang berpikir atau natik. Hewan adalah jins manusia dan berpikir adalah fals manusia. Keduanya merupakan bagian dari esensi manusia. 2. Had nakis adalah definisi yang menggunakan jins saja. Misalnya, manusia dan hewan. Manusia adalah salah satu dari esensi manusia. Yang ketiga, rasam tam
adalah definisi yang menggunakan arat khas. Misal, manusia adalah wujud yang berjalan tegak lurus dan dapat tertawa. Mewujud yang berjalan tegak lurus dan tertawa bukan bagian dari esensi manusia, tetapi hanya bagian yang eksiden. Yang keempat, rasa menakis adalah definisi yang menggunakan arot am. Misalnya, manusia adalah wujud yang berjalan. Yang selanjutnya ada macam-macam kias. Kias dibagi menjadi dua, yaitu iktirani dan istitna'i. Sesuai dengan definisi kias di atas, satu kotliyah atau beberapa kotliyah yang tidak dikaitkan antara satu dengan yang lain tidak ada akan menghasilkan kotliyah baru. Jadi, untuk memberikan hasil atau konklusi diperlukan beberapa kotliyah yang saling berkaitan, dan itulah yang dinamakan kias. Penjelasan kias iktirani. Kias iktirani adalah kias yang maudhu'nya dan mahmul natijahnya berada secara terpisah pada dua muqaddimah. Contoh, kunci itu besi, dan setiap besi akan memuai jika dipanaskan. Maka, kunci itu akan memuai jika dipanaskan. Kias ini terdiri dari tiga kotliyah. 1. Kunci itu besi. 2. Setiap besi akan memuai jika dipanaskan. Dan 3. Kunci itu akan memuai jika dipanaskan. Kotliyah pertama disebut muqaddimah sughra atau premis minor. Kotliyah kedua disebut muqaddimah kubra atau premis mayor. Dan yang ketiga adalah natijah atau konklusi. Natijah merupakan gabungan dari maudhu' dan mahmul yang sudah tercantum pada dua muqaddimah, yakni kunci atau maudhu' dan akan memuai jika dipanaskan atau mahmul. Sedangkan besi sebagai had ausat. Yang paling berperan dalam kias adalah penghubung antara maudhu' muqaddimah sughra dengan mahmul muqaddimah kubra. Penghubung itu disebut had ausat. Had ausat baru berada pada kedua muqaddimah, yaitu sughra dan kubra, tetapi tidak tercantum dalam natijah. 4. Bentuk kias iktirani. Kias iktirani kalau dilihat dari letak kedudukannya, had ausatnya pada muqaddimah sughra dan kubra mempunyai 4 bentuk. 1. Sal awal adalah kias yang had ausatnya menjadi mahmul pada muqaddimah sughra dan menjadi maudhu' pada muqaddimah kubra. Syarat-syarat syak awal. Syak awal adalah menghasilkan natijah yang badihi atau jelas dan pasti jika memenuhi dua syarat berikut ini. 1. Muqaddimah sughra harus mujabah. Yang kedua, muqaddimah kubra harus kulliyah. Yang kedua, syak kedua adalah kias yang had ausatnya menjadi mahmul pada kedua muqaddimahnya. Syarat-syarat syak kedua. Yang 1, kedua muqaddimah harus berbeda dalam kualitasnya atau kaif, yakni mujabah dan salibah. Yang kedua, muqaddimah kubra harus kulliyah. Syak ketiga adalah kias yang had ausatnya menjadi maudhu' pada kedua muqaddimahnya. Syarat-syarat syak ketiga. Muqaddimah sughra harus mujabah. Yang kedua, salah satu dari kedua muqaddimah harus kulliyah. Yang keempat, syak keempat adalah
Kias yang had ausatnya menjadi maudhu pada muqaddimah sughra dan menjadi mahmul pada muqaddimah kubra, atau kebalikannya dari sak awal. Syarat-syarat syak keempat. 1. Kedua muqaddimahnya harus mujabah. Yang kedua, muqaddimah sughra harus kuliah atau yang ketiga, kedua muqaddimahnya harus berbeda kualitasnya atau kaif. Yang keempat, salah satu dari keduanya harus kuliah. Qiyas istitna'i berbeda dengan qiyas istironi. Qiyas ini terbentuk dalam qadliyah syartiyah dan qadliyah hamliyah. Misalnya, jika Muhammad itu utusan Allah, maka dia mempunyai mukjizat. Oleh karena dia mempunyai mukjizat, berarti dia utusan Allah. Penjelasannya, jika Muhammad itu utusan Allah, maka dia mempunyai mukjizat. Adalah qadliyah syartiyah yang terdiri dari muqaddam dan tali. Dan dia mempunyai mukjizat adalah qadliyah hamliyah. Sedangkan maka dia mempunyai mukjizat adalah natijah. Dinamakan istitna'i karena terdapat kata tetapi atau oleh karena. Macam-macam qiyas istisna'i. Ada 4 macam, yaitu muqaddam positif dan tali positif. Misalnya, jika Muhammad utusan Allah, maka dia mempunyai mukjizat. Tetapi Muhammad mempunyai mukjizat berarti dia utusan Allah. Muqaddam negatif dan tali positif. Misalnya, jika Tuhan itu tidak satu, maka bumi ini akan hancur. Tetapi bumi tidak hancur, berarti Tuhan satu atau tidak satu. Tali negatif dan muqaddam negatif. Misalnya, jika Muhammad bukan nabi, maka dia tidak mempunyai mukjizat. Tetapi dia mempunyai mukjizat, berarti dia nabi atau bukan nabi. Tali negatif dan muqaddam positif. Misalnya, jika Fir'aun itu Tuhan, maka dia tidak akan binasa. Tetapi dia binasa, berarti dia bukan Tuhan. Yang pertama, tadhad atau kontrariatif adalah dua qadliyah yang sama kualitasnya atau keduanya kuliah, tetapi yang satu mujabah dan yang lainnya salibah. Misalnya, semua manusia dapat berpikir atau kuliah mujabah, dengan tidak satu pun dari manusia dapat berpikir atau kuliah salibah. Yang kedua, dahul tahta tadhad atau dahilatain tahta tadhad adalah dua qadliyah yang sama kualitasnya atau keduanya juz'iyah, tetapi yang satu mujabah dan lain salibah. Misalnya, sebagai manusia pintar atau juz'iyah mujabah dengan sebagian manusia tidak pintar atau juz'iyah salibah. Yang ketiga, tadahul atau mutadahilain adalah dua qadliyah yang sama kualitasnya tetapi kuantitasnya berbeda. Misalnya, semua manusia akan mati atau kuliah mujabah dengan sebagian manusia yang akan mati atau juz'iyah mujabah atau tidak satupun dari manusia akan kekal, yaitu kuliah salibah dengan sebagian manusia tidak kekal, yaitu juz'iyah salibah. Yang keempat, akas mustawi, yaitu pembalikan dua juz dari qadliyah, tetapi kebenarannya, kaifnya, dan kamnya tetap tidak berubah. Semua qadliyah dapat diakas mustawikan, yakni dengan membalik qadliyah itu, atau lafadznya maudhu menjadi lafadznya mahmul, dan lafadznya mahmul menjadi maudhu, kecuali mujibah kuliah. Contoh,
Manusia itu dapat menulis, akasnya yang dapat menulis itu manusia. Hal ini tidak merubah kaif atau ijab salabnya dan amsornya, akan tetapi kebenarannya. Persesuaiannya tidak berubah kalau qotliyahnya mujibah kuliah. Misalnya, setiap manusia itu hewan, akasnya harus memakai mujibah juz'iyah. Misalnya, sebagian hewan itu manusia. Jadi, hanya qotliyah mujibah kuliah saja yang tidak boleh dibalik begitu saja tanpa merubah kaifnya atau kamnya. Demikian pula sebaliknya. Aks itu dapat ditetapkan pada lainnya sesuatu yang terwujud dengan sesuatu itu kumpulnya dua hina. Maka maksudkanlah engkau dan umpamanya ijtima al-histaini itu kodliyah mahmalah salbiyah karena muhmalah yang ada di dalam kuwati juz'iyah. Semua qotliyah itu dapat diakas mustawilkan kecuali qotliyah salibah juz'iyah dan qotliyah muhmalah salbiyah. Sebab muhmalah itu bisa dikatakan atau seolah-olah juz'iyah, hanya lafadznya saja yang lain. Jadi, kalau salibah muhmalah sama dengan salibah juz'iyah di dalam artinya, padahal salibah juz'iyah tidak dapat diakas mustawilkan, maka qotliyah. Pertama, manusia, sebagian hewan itu manusia. Dan yang kedua, manusia itu tidak hewan, tidak bisa diakas begini. Yang kedua, tidak sebagian manusia itu hewan, ataupun yang kedua, semua manusia itu hewan, serta hewan itu tidak manusia. Sedangkan selain dua qotliyah tersebut dapat diakas mustawilkan. 3 macam qotliyah yang tidak dapat diakas takwilkan, yaitu 1. Tidak sebagian hewan itu manusia. Yang kedua, tidak sebagian hewan itu tidak manusia. Yang ketiga, manusia itu tidak hewan. Akas mustawi itu tidak dimungkinkan terjadinya kecuali bagi qotliyah yang bertarbitkan tabi'i, yaitu dengan kata lain yang dimungkinkan dapat terjadi akas mustawi hanyalah qotliyah hamliyah dan mutasilah. Sedangkan qotliyah syartiyah munfasilah tidak dapat diakas mustawilkan karena kedua bagian dari qotliyah syartiyah munfasilah itu masing-masing patut kecuali menjadi muqaddam juga menjadi tali dan sama sekali tidak mempengaruhi artinya manakala bolak-balik. Jadi, kesimpulannya adalah qotliyah ialah pernyataan yang diucapkan oleh seseorang kepada orang lain yang mempunyai maksud tersendiri yang boleh difahami. Ianya terbagi kepada beberapa bagian, dan setiap bagian tersebut mempunyai makna dan peranan mereka masing-masing. Qotliyah adalah jumlah khobariyah yang mengandung kebenaran dan kesalahan, dan bisa diketahui benar tidaknya dengan penelitian atau eksperimen. Setiap qotliyah terdiri dari 3 unsur, maudhu', mahmul, dan rabitah atau hubungan antara maudhu' dan mahmul. Contoh, Zaid itu berdiri, maka yang pertama yaitu Zaid disebut maudhu', berdiri dinamakan mahmul, yaitu
hukum yang diletakkan pada Zaid dan itu disebut rabitah. Berdasarkan rabitahnya, qotliyah dibagi menjadi dua, qotliyah hamliyah atau proposisi kategoris dan qotliyah syartiyah atau proposisi hipotesis. Qotliyah syartiyah dibagi menjadi dua macam, yaitu syartiyah mutasilah dan munfasilah. Qotliyah hamliyah juga dibagi menjadi dua, yakni qotliyah syartiyah dan qotliyah kulliyah. Kulliyah dibagi menjadi dua lagi, yaitu musyawarah dan muhmalah. Hubungan antara masing-masing empat qotliyah mahsyurah yaitu 1. Tanakut, 2. Tazad, 3. Duhul tahta tadad, dan 4. Tadahul yang masing-masing menghasilkan hukum dalam qotliyah.